Kalau padi kalian memasuki fase bunting, jangan lengah dulu bolo. Karena jika kita lengah, hasil panen kita tidak maksimal. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita bisa gagal panen loh bolo. Kalau padi sudah bunting, artinya panen sudah dekat ya. Tapi jangan lengah dulu, karena ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar bulir padi bisa keluar serempak dan padat bernas. Mau tahu apa saja langkah-langkah persiapannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Kita akan bahas mulai dari penyemprotan insektisida hingga pupuk daun yang bikin padi semakin berisi. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo rekan-rekan tani, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persiapan penting yang perlu dilakukan ketika tanaman padi sudah memasuki fase bunting. Fase ini sangat krusial karena mempengaruhi langsung hasil panen kita nanti ya. Jika penanganan di fase ini tepat, kita bisa mendapatkan bulir padi yang penuh, berisi, dan seragam. Tanaman padi yang sudah bunting berarti sudah dalam tahap pembentukan malaya. Nah, apa saja langkah-langkah penting yang harus dilakukan di fase ini? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari penyemprotan insektisida hingga pemilihan pupuk daun terbaik. Sebelum kita mulai, penting untuk kita tahu bahwa fase bunting adalah saat yang sangat menentukan bagi padi. Pada fase ini, malai sudah mulai terbentuk di dalam batang dan akan segera keluar. Oleh karena itu, persiapan yang baik sangat diperlukan agar hasil panennya maksimal ya. Kita harus melakukan berbagai langkah pencegahan hama dan penyakit yang bisa merusak malai padi. Selain itu, kita juga harus memberikan nutrisi tambahan agar malai yang terbentuk dapat tumbuh dengan baik dan bulirnya berisi penuh. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyemprotan insektisida. Di fase bunting, salah satu hama yang sering mengganggu adalah walang sangit ya. Hama ini biasanya menyerang bulir padi yang masih muda, menghisap cairan bulir, dan membuat bulir padi menjadi hampa. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan insektisida spontan atau bisa menggunakan ramuan obat nyamuk bakar yang murah meriah. Untuk cara membuat ramuan ini, rekan-rekan bisa menyaksikan video saya yang thumbnailnya seperti ini atau di info pojok kanan atas berikut ini. Nah, selain walang sangit, kita juga perlu waspada terhadap ular penggeret batang ya bolo. Serangan hama ini bisa menyebabkan batang padi menjadi lemah dan mengganggu pertumbuhan malaya. Untuk pencegahan, kita bisa menggunakan insektisida Virtaco. Virtaco ini memiliki bahan aktif yang dapat membunuh larva penggeret batang sebelum mereka merusak tanaman. Penggunaannya juga cukup mudah dengan dosis 5 ml per tangki untuk pencegahan. Namun jika serangan sudah parah, kita bisa meningkatkan dosis hingga 10 ml per tangki yang 16 liter ya. Setelah penyemprotan insektisida, langkah selanjutnya adalah memberikan pupuk daun. Di fase bunting, tanaman padi membutuhkan nutrisi tambahan agar bulir yang terbentuk bisa berisi penuh. Salah satu pupuk daun yang bisa digunakan adalah pupuk MKP ya. MKP ini sangat membantu dalam proses pengisian bulir karena kandungan nutrisinya yang lengkap. Cara penggunaannya cukup sederhana, hanya perlu 3 sendok makan untuk satu tangki semprot yang 16 liter. Selain pupuk daun, kita juga perlu menambahkan perekat agar larutan semprot bisa menempel dengan baik di daun dan batang padi ya. Perekat ini memastikan bahwa semua nutrisi dan insektisida yang kita semprotkan tidak terbuang percuma, terutama saat hujan.
Dosis perekat biasanya hanya 1 tutup botol untuk 1 tangki semprot. Pastikan semua bahan tercampur dengan baik sebelum disemprotkan ke tanaman ya. Atau kita bisa menggunakan sabun cucian piring Sunlight. Untuk cara penggunaannya, rekan-rekan bisa menyaksikan video saya yang thumbnailnya seperti ini atau di info pojok kanan atas berikut ini. Nah, setelah semua bahan tercampur, langkah selanjutnya adalah penyemprotan. Teknik penyemprotan juga sangat penting agar hasil yang kita harapkan bisa tercapai ya. Gunakan sprayer dengan pengaturan yang menghasilkan embun halus dan semprot dari jarak yang cukup agar seluruh tanaman terjangkau oleh semprotan. Perlu diingat juga, penyemprotan harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar tanaman tidak mengalami stres akibat suhu yang terlalu panas ya. Nah, keamanan kita saat bekerja di lapangan juga penting ya bolo. Jangan lupa untuk selalu memakai masker saat melakukan penyemprotan, terutama jika menggunakan bahan kimia seperti insektisida. Ini untuk melindungi diri dari paparan zat kimia yang bisa berbahaya bagi kesehatan kita dalam jangka panjang ya. Setelah melakukan semua langkah yang telah saya sebutkan tadi, kita tinggal menunggu hasilnya saja. Namun jangan lupa untuk tetap memantau tanaman secara rutin. Pastikan tidak ada hama atau penyakit yang muncul menjelang panen ya. Jika diperlukan, lakukan penyemprotan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dengan penanganan yang tepat di fase bunting ini, kita bisa memastikan bahwa bulir padi yang dihasilkan akan padat, berisi, dan seragam. Ini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen kita ya. Itulah beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan saat tanaman padi memasuki fase bunting. Fase ini adalah momen yang sangat menentukan dalam siklus hidup padi, sehingga kita harus memberikan perhatian yang ekstra. Dari penyemprotan insektisida untuk mengendalikan hama, hingga pemberian pupuk daun yang tepat, semua langkah ini akan membantu kita mendapatkan hasil panen yang maksimal. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan tani semua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tanaman dan diri kita sendiri saat bekerja di lapangan. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Giata Production. Ikuti terus update terbaru seputar budidaya padi dan tips-tips bertani lainnya dari kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.